Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Bekar Partner. Bagaimana kabar Anda hari ini? Semoga sehat selalu dan semoga selalu dilapangkan rezekinya. Pada kesempatan kali ini kami akan membahas tentang aturan baru pencairan bantuan sosial PKH dan BPNT yang direncanakan akan dimulai pada tanggal 17 Agustus tahun 2021. Kementerian Sosial Republik Indonesia menyiapkan inovasi dalam penyaluran bantuan sosial dengan menggunakan finansial teknologi atau fintech. Inovasi menggunakan fintech untuk mempercepat dan memudahkan penyaluran bantuan sosial atau bansos, serta memudahkan upaya pengawasan dan pengendalian sesuai Perpres Bansos melalui Himbara. Namun seiring perkembangan, tidak mungkin lagi manual tanpa bantuan teknologi, ujar Menteri Sosial Ibu Tri Risma hari ini usai menerima audiensi Asosiasi Fintech di Jakarta, Kamis tanggal 24 Juni tahun 2021. Dibandingkan dengan alat berbasis teknologi, penggunaan dan proses manual dinilai banyak kekurangan, terlebih untuk pengawasan dan pengendalian program. Penggunaan alat secara manual masih banyak kekurangan dan tidak tepat sasaran bagi para penerima manfaat atau KPM, ungkap Menteri Sosial. Inovasi Kementerian Sosial Republik Indonesia dengan menggunakan fintech dalam penyaluran bansos merupakan sistem yang digunakan hampir di seluruh dunia. Kami welcome dengan fintech yang saat ini hampir di seluruh dunia digunakan keuangan yang berbasis digital tersebut, ungkapnya. Kelebihan inovasi fintech dalam penyaluran bansos yaitu selain lebih cepat dan akurat juga lebih efektif dan efisien. Jelas itu akan sangat berpengaruh, tidak hanya untuk memudahkan pengendalian, kontrol dan pengawasan, tandas Menteri Sosial Ibu Tri Risma hari ini. Pada awal ditunjuk menjadi Menteri Sosial atau Mensos, Presiden menunjuk hasil survei kedua tentang pemanfaatan bansos oleh para penerima. Hasil survei kedua dengan menggunakan fintech dapat mendeteksi penerima manfaat yang membelanjakan bansos di luar ketentuan. Misalnya jika di software tidak ada jual rokok, maka tak seorang pun bisa membeli rokok. Artinya untuk pengendalian dan pengawasan lebih mudah dilakukan, ungkapnya. Untuk penyaluran bansos dengan menggunakan fintech, Kementerian Sosial akan menggandeng Bank Indonesia atau BI dan Otoritas Jasa Keuangan atau OJK. Implementasi fintech itu akan secepatnya kami lakukan dan semoga bisa di-launching pada tanggal 17 Agustus ini, pungkasnya. Turut hadir di acara tersebut Dirjen Perlindungan dan Jaminan Sosial Pepen Nazarudin, Dirjen Penanggulangan Fakir Miskin Asep Sasa Purnama, Ketua Umum Aftek Pandu Syahrir, CO Ferry Jelas Alvin Kemas, dan Ketua Harian Fintech Mercy Simorangkir. Sebelumnya, Dewan Nasional Keuangan Inklusif atau DNKI mengatakan pemerintah akan menjajaki kerjasama dengan fintech untuk menyalurkan bansos. Pemerintah akan mempersiapkan proyek percobaan pilot project terlebih dahulu yang sedianya dilakukan tahun ini. Ketua Sekretariat DNKI sekaligus Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Makro dan Keuangan Kemenko Perekonomian Iskandar Simorangkir mengatakan pihaknya sudah mendekati beberapa fintech skala besar untuk menggelar pilot proyek tersebut. Hanya saja dia enggan menyebut nama fintech yang sudah didekati hingga saat ini. Fintech yang tengah didekati berjenis payment, clearing dan settlement. Mereka merupakan fintech yang khusus memberikan layanan sistem pembayaran dan uang elektronik. Kelihatannya kami mau coba pilot project di tahun ini. Kalau lancar akan kami teruskan, ujar Iskandar. Menurutnya pilot project ini akan menjadi penentu apakah kerjasama dengan fintech atau penyaluran bantuan sosial diperlukan atau tidak. Apabila memang penyaluran bansos menggunakan fintech kalah efisien dari saat ini, pemerintah bisa menghentikan kerjasama dengan fintech tersebut. Kita semua berharap dan berdoa semoga apa yang sedang diupayakan oleh seluruh komponen pemerintah terutama oleh Kementerian Sosial untuk masyarakat Indonesia saat ini semoga berjalan lancar dan berjalan sesuai dengan yang diinginkan. Sementara ini dulu informasi yang bisa kami berikan. Nantikan video berikutnya tetap di channel Bekar Partner. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.